Pemilu 2024 kali ini akan menyajikan pertarungan yang begitu sengit dalam memperebutkan kursi DPR RI Dapil Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada sejumlah tokoh-tokoh baru yang akan menjadi pesaing berat para petahana atau incumbent saat ini. Namun kali ini Bumi Gora Research Channel akan fokus membahas persaingan antar cucu pendiri Ormas Nahdlatul Wathon untuk mengamankan satu tiket kursi di Senayan, Jakarta. Ada 4 cucu pahlawan nasional atau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang menjadi caleg DPR RI Dapil Lombok dari partai yang berbeda-beda. Di antaranya, pertama Tuan Guru Bajang TGB M. Zainul Majdi dari Partai Perindo. Yang kedua, Haji Muhammad Samsul Lutfi dari Partai Nasdem. Yang ketiga, Haji Lalu Gede Samsul Mujahidin atau GSM dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan yang terakhir, Hajah Lale Sifaun Nufus dari Partai Gerindra. Dari keempat nama tersebut, siapakah yang akan mengunci satu tiket ke Senayan? Berikut analisis Bumi Gora Research Channel. Yang pertama, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang diprediksi akan memperoleh suara paling dominan di antara keempat kandidat tersebut, dikarenakan popularitas beliau yang begitu tinggi disertai basis dukungan real di tengah masyarakat. Sumber suara TGB kira-kira berasal dari 10-an ribu jamaah Ormas NWDI yang beliau pimpin yang tersebar di seluruh Pulau Lombok. Yang kedua, jajaran struktur pengurus Partai Perindo di Pulau Lombok. Dan yang ketiga, segenap simpatisan beliau yang berada di luar Ormas NWDI dan di luar pengurus Partai Perindo. TGB diprediksi akan mengunci satu tiket menuju Senayan jika Partai Perindo lolos ambang batas parlemen 4%. Namun jika tidak lolos threshold 4%, maka TGB dipastikan bakal gagal duduk di kursi Senayan, Jakarta. Yang kedua, Haji Muhammad Samsul Lutfi. Beliau adalah kakak kandung TGB. Beliau telah 2 periode menjadi anggota DPR RI hingga saat ini. Namun langkah Haji Muhammad Samsul Lutfi kini begitu terjal untuk kembali mengunci tiket kursi DPR RI. Karena di pemilu sebelumnya, beliau mendapat dukungan penuh jamaah Ormas NWDI yang dipimpin oleh TGB. Hanya beliau satu-satunya calon tunggal mewakili Ormas tersebut. Sekarang beliau harus menyisir suara di luar Ormas NWDI karena sudah pasti jamaah Ormas NWDI akan full mendukung TGB. Yang ketiga, Haji Gede Samsul Mujahidin. Beliau juga telah 2 periode menjadi anggota DPR RI. Saat ini beliau mencoba kembali peruntungannya untuk maju menjadi calon legislatif karena pada pemilu sebelumnya beliau gagal mengunci satu tiket menuju Senayan. Meski saat ini beliau tidak mendapat dukungan dari pucuk pimpinan Ormas Nahdlatul Wathon yang berpusat di Anjani, namun beliau tetap optimis karena beliau masih memiliki basis massa dan relawan yang dirasa cukup mengantarkan beliau mengunci satu tiket di Senayan. Kemudian yang terakhir, Hajah Lale Sifaun Nufus. Beliau merupakan tokoh pendatang baru di dunia legislatif. Namun, posisi beliau saat ini paling potensial mengamankan satu tiket menuju Senayan. Hal ini disebabkan karena pertama, beliau mendapat dukungan resmi PB atau pengurus besar Ormas Nahdlatul Wathon sehingga bisa dipastikan mesin organisasi akan bergerak mendukung beliau dan memenangkan beliau. Kemudian yang kedua, di tubuh Partai Gerindra sendiri tidak ada caleg yang begitu dominan. Setelah wafatnya Haji Bambang Kristiono atau HBK yang menjadi anggota DPR RI petahana, maka tidak ada caleg pesaing Hajah Lale Sifaun Nufus yang begitu dominan. Itulah analisis Bumi Gora Research Channel. Jika ada analisis lainnya, mohon tulis di kolom komentar untuk kami berikan ulasan di video selanjutnya.